Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Bapak, Ibu-ibu, para peserta seminar atau sekolah filsafat Islam yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diangkat pada sore hari ini dan saya diminta untuk menyampaikan adalah tema kausalitas dalam pandangan filsafat Islam, yang merupakan salah satu tema inti di dalam filsafat Islam. Tidak ada sebuah buku filsafat kecuali menyebutkan tentang pembahasan tersebut. Dan tema ini adalah tema yang sangat urgen. Urgensinya adalah kita pahami bahwa hampir tidak ada tindakan kita dalam kehidupan keseharian kecuali didasari oleh penerimaan dan sekaligus kita praktekkan dalam kehidupan keseharian itu apa yang disebut dengan hukum kausalitas, yaitu hukum yang berhubungan dengan sebab akibat, hukum yang berhubungan bahwa segala apa yang terjadi itu memerlukan kepada sebuah sebab. Karena itulah kita dalam bahasa apapun akan dapatkan sebuah kata yaitu mengapa, yang selalu ada di dalam setiap tindakan perbuatan kita, baik diri sendiri ataupun orang lain, dan begitu juga pada fenomena alam yang kita dapatkan. Pertanyaan ini selalu muncul, dan dari pertanyaan ini didapatkan ilmu yang sangat banyak, perkembangan ilmu pengetahuan yang awalnya adalah didasarkan kepada pertanyaan yang sangat urgen ini, dan pertanyaan ini adalah muncul karena kita sudah menerima dan kita sudah meyakini apa yang disebut dengan hukum kausalitas tersebut. Bahkan dalam berpikir sekalipun tanpa tindakan badan, ketika akal kita sebagai salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita merenungkan sesuatu, memikirkan sesuatu, ketika akal kita ingin menyimpulkan sesuatu, maka juga adalah sudah di latar belakangi oleh keyakinan kita pada hukum kausalitas atau sebab akibat tersebut. Sehingga dalam proses berpikir kita itulah kita akan mencari sebab, kita akan mencari mengapa ada perubahan, mengapa ada perkembangan, atau sebaliknya mengapa kemudian menurun. Sekali lagi, tidak hanya dalam tindakan, dalam fenomena, bahkan dalam berpikir kita. Kenapa kita kemudian bisa menyimpulkan demikian? Kenapa orang lain bisa tidak memahami? Kenapa orang lain misalnya juga menyimpulkan hal yang sama atau berbeda? Atau bahkan kan mengapa orang lain gagal paham? Karena kita sudah menerima dan sudah meyakini hukum kausalitas atau adanya hukum sebab akibat. Jadi dengan kata lain, semua kehidupan kita tidak akan kosong, kehidupan kita tidak akan berbalikan daripada apa yang kita sebut dengan kausalitas, apa yang kita sebut dengan hukum, meyakini bahwa adanya keharusan tindakan tertentu menyebabkan adanya kejadian tertentu dan seterusnya. Urgensi itu kemudian akan menjadi lebih penting, atau peran hukum ini sangat kemudian punya dan yang lainnya ketika kita harus bertanya tentang hukum kausalitas berhubungan dengan agama dan bahkan tuh pertanyaan apakah hukum kausalitas itu juga ada di dalam agama, atau dengan kata lain diakomodir di dalam agama dan dalam hal yang berhubungan dengan Tuhan.
Secara singkat, tentu setiap kita akan menjawab bahwa sebuah teori fikir adalah tidak mengaku hukum kausalitas itu tidak diperkecualikan, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal juga domain. Maka domain agama pun adalah di dalamnya juga ada peran yang sangat besar hukum kausalitas tersebut. Begitu juga bahkan dalam pencarian Tuhan, dalam pertama orang harus mengenal Tuhan, pertama orang beragama yang berangkat daripada pengenalan kepada Tuhan, pengenalan untuk meyakini bahwa dunia ini adalah ada karena adanya pencipta, itu tidak bisa kecuali kita sudah menerima apa yang kita sebut dengan hukum kausalitas. Artinya menjadi sia-sia berbagai argumentasi yang kemudian dibangun untuk mengenal Tuhan, meyakini bahwa memang ada Tuhan sebagai pencipta di alam semesta ini, ketika pada saat yang sama kita menolak adanya hukum kausalitas. Semua ikhwan, akhwat, para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pasti pernah belajar dalam akidah misalnya, bahwa bab pertama dalam akidah itu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ataupun nama-nama lain di berbagai agama lain misalnya. Berangkatnya adalah dengan berbagai argumentasi. Kalau kita meyakini argumentasi rasional adalah bahwa akan disusun berbagai premis-premis, ya, yang premis-premis itu menghantarkan kita kepada keyakinan akan adanya Tuhan daripada keberadaan diri kita dan keberadaan tersebut sebagai keberadaan yang pernah diawali oleh ketiadaan, dan ketika tiada menjadi ada, maka sesuai dengan hukum kausalitas, maka tidak bisa lagi untuk kita katakan tidak ada penciptanya. Maka pasti harus ada penciptanya, dan penciptanya itu adalah tidak bisa daur, tidak bisa muter, dalam artian bahwa makhluk ataupun keberadaan yang ada, kalau kita sebut A, B, C, D, misalnya 4, dari A, B, C, D itu kemudian siapa yang menciptakan mereka, kita kembali lagi, misalnya D adalah diciptakan oleh A misalnya, itu tidak mungkin karena A sendiri adalah justru diciptakan, maka tidak mungkin dia kemudian menciptakan, dan seterusnya akan muter, dia tidak punya apa-apa sehingga bisa untuk memberikan keberadaan kepada yang lain, dan justru dirinya tidak ada, ya. Atau menjadi sebuah rantai keberadaan yang masing-masing diciptakan oleh yang lain dan yang lain dan yang lain, penyebab keberadaannya adalah yang lain kepada tak terbatas. Jadi kalau kita urut dari keberadaan A misalnya diciptakan oleh B, dan B diciptakan oleh C, dan seterusnya sampai Z, dan Z pun masih misalnya disebabkan keberadaannya karena Z1, Z2, Z3 dan kepada tak terbatas, itu artinya tasalsul, maka itu juga tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau dia tak berujung artinya masih bergantung, sementara ini sudah ada. Padahal kalau bergantung itu tidak akan terrealisasi. Apa yang ada saat ini kita tidak bisa terima sebagai keberadaan, tidak mungkin eksis ketika masih bergantung sebab-sebabnya itu. Jadi makanya para filosof, begitu juga bahkan teolog, ya, yang kita sebut dalam istilah bahasa Arab mutakallimin, ahli ilmu kalam, itu ketika membuktikan keberadaan Tuhan adalah dengan cara demikian, dan berdasarkan kepada konsep atau hukum kausalitas, bahwa memang hukum ini harus diterima.
Cuman kemudian ada berbagai persoalan, ada berbagai pembahasan. Dari sudut mana yang kemudian bisa dibahas, tentu banyak sekali berbagai dimensi yang bisa dibahas dalam pembahasan filosofis kausalitas ini. Yang pertama adalah apa, sebagai pembahasan yang sangat awal, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum kausalitas. Yang kedua adalah dari mana kita bisa memahami hukum kausalitas itu. Yang ketiga, apakah dia sebagai sesuatu yang teoritis, artinya dia masih butuh kepada pemikiran dan butuh kepada dalil, butuh kepada bagaimana kita argumentasi membuktikan sebagai sebuah hukum atau teori yang harus diterima misalnya, ataupun dia adalah aksioma, dia adalah sesuatu yang sua, artinya dia tanpa adanya dalil pun, tanpa adanya argumentasi dia sudah bisa diterima. Tidak, bahkan pemahaman aksioma dalam artian sampai kepada tingkat karena pembuktian itu justru bergantung kepada hukum kausalitas tersebut. Tanpa menerima hukum kausalitas, maka tidak bisa adanya pembuktian. Ini juga ada pandangan, nanti kita coba mengeksplor lebih banyak. Kemudian tema yang lain adalah, atau sub yang lain adalah, apakah hukum kausalitas itu sebagai sebuah realitas, atau dengan kata lain, kausalitas itu sebuah realitas yang ada di luar, ataukah dia hanya ada dalam ide kita, yakni sesuatu yang dibahas oleh akal kita, tetapi dia tidak lebih daripada pemahaman akal tanpa ada hubungannya dengan luar, tanpa ada eksistensi di alam luar, tapi murni sebagai sesuatu yang ada di akal kita. Katakan seperti konsep universal, ya, konsep universal. Konsep universal itu adalah sesuatu yang ada dalam kepala kita. Sementara yang di luar adalah merupakan person-person daripada universal tersebut. Dia adalah partikuler daripada universal tersebut. Akal kita menamainya sesuatu universal yang punya person-person, tapi sesuatu universal itu sendiri tidak ada di alam luar. Apakah begitu kausalitas atau hukum sebab akibat itu? Dan kemudian pembahasan yang juga dibahas biasanya, apakah dia diperoleh oleh indera kita ataukah dia sesuatu yang rasional saja, dalam artian dia tidak indrawi. Tentu saya tidak akan membahas semuanya, ya. Tentu saya akan hanya mengambil beberapa poin penting saja, khususnya yang bersinggungan langsung dengan pandangan para filosof Muslim. Yang pertama adalah mengenai apa kausalitas, apa hukum kausalitas itu. Secara sederhana bisa kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum kausalitas itu adalah sebuah hukum keniscayaan. Penting untuk digarisbawahi, keniscayaan. Artinya dia adalah harus, bukan boleh jadi, boleh tidak. Tapi sebuah yang tidak bisa ditawar. Sebuah hukum keniscayaan, keberadaan sesuatu yang menjadi sebab keberadaan sesuatu yang lain. Nah, agak sulit untuk kemudian kita mendefinisikan kecuali kita gunakan beberapa kata yang mungkin juga sama atau ada di dalam definisi tersebut. Kenapa? Karena nanti juga kita akan bahas sesuai dengan pandangan sebagian bahwa kausalitas sesuatu yang sangat jelas. Biasanya sesuatu yang sangat jelas itu memang punya kesulitan dalam mendefinisikannya. Seperti beberapa hal lain yang juga sulit. Sebelum pindah, coba mundur lagi. Ya.
Jadi pada definisi yang pertama itu adalah daripada akibat. Yani setiap akibat yang ada itu fenomena, maka pasti dia diawali oleh sebab yang menyebabkan adanya akibat tersebut, yang menyebabkan adanya fenomena tersebut. Yang kedua adalah sebaliknya, ya, sebaliknya, yakni ketika ada sebuah keberadaan, maka keberadaan yang sempurna itu, ya, sebagai sebuah sebab, maka juga meniscayakan adanya keberadaan lain, meniscayakan adanya sebuah apa yang kita sebut dengan akibat. Sebelum memasuki pada bagaimana pandangan para filsuf muslim menjawab beberapa pertanyaan tadi, ya, sebagai sebuah perbandingan, kita membaca atau mungkin sebagian juga sudah mengenal, pernah membaca atau mendapatkan di kelas bahwa dalam perkembangan sejarah filsafat di barat ada seorang filsuf yang bernama David Hume yang berbeda dengan yang lain, yang justru mempertanyakan tentang hukum kausalitas tersebut. Bahkan esensi daripada kausalitas itu sendiri, dengan kata lain bahwa kita yang selama ini dirinya paham tentang apa itu kausalitas, dan bahkan dalam kehidupan keseharian kita, seperti tadi kita sebutkan, melakukan berbagai hal berdasarkan kepada prinsip kausalitas, maka David Hume justru meruntuhkan semua itu dengan mempertanyakan bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa itu kausalitas, apa itu sebab, dan apa itu akibat. Dengan pendekatan bahwa David Hume mengatakan kita manusia dengan indera kita hanya bisa kita pahami adanya kebersamaan atau kesatuan waktu saja. Jadi kalau kita lemparkan misalnya sebuah benda ke sebuah cermin atau kaca misalnya, maka kalau lemparan kita keras dan kemudian bendanya itu adalah benda yang keras, maka kaca itu pecah, cermin itu akan pecah. Sementara kita yang meyakini hukum kausalitas akan mengatakan bahwa pecahnya kaca diakibatkan oleh benda keras tersebut yang kita lempar. Benda keras menjadi sebab atas pecahnya kaca. David Hume menolak itu. Itu tidak ada dalam fenomena yang terjadi di hadapan kita. Kita tidak bisa untuk menyimpulkan. Yang ada adalah bahwa kaca pecah karena bersamaan, atau yang kita saksikan adalah kebersamaan waktu antara pecahnya kaca dengan nempelnya benda keras itu ke kaca tersebut, dengan katakan gerakan atau lemparan dan seterusnya. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa kaca itu pecah karena benda, karena lemparan? Dia lebih jauh mencontohkan dengan katakan dua orang bersaudara yang menaiki kereta api katakan, ya, dalam sebuah kereta, apalagi di zaman dulu yang keretanya banyak lewat masuk dalam tunel-tunel, ya, terowongan-terowongan. Katanya dua orang bersaudara ini, yang satu membuka kulit pisang dan kemudian memasukkan pisang itu ke dalam mulutnya. Ketika dia memasukkan pisang ke dalam mulutnya, pada saat yang sama kereta itu memasuki sebuah tunel. Kereta itu memasuki sebuah terowongan sehingga menjadi gelap, menjadi buta matanya, dalam artian tidak bisa melihat sesuatu. Maka kemudian setelah itu keluar dari tunel, maka saudaranya juga mau buka pisang dan kemudian dicegah oleh saudaranya yang lain atau yang tadi. Dia bilang, jangan, nanti kalau kamu buka pisang dan masukkan ke dalam mulutmu, maka kita akan buta. Itu gambaran, katanya David Hume, bahwa kita melihat fenomena luar itu
Tidak bisa kemudian kita simpulkan. Kalau bisa ya seperti tadi jadinya. Yakni tidak ada hubungannya kan antara pisang yang kita makan dengan gelapnya. Jadi bisa saja bahwa kita menganggap sebagai sesuatu itu sebab padahal bukan sebab, dan dari situlah orang meyakini adanya hukum sebab akibat. Ya. Itu David Hume. Padahal filosof yang lain, walaupun materialis, walaupun filsafat barat yang katakan hanya meyakini akan materi saja, tetap saja meyakini hukum kausalitas walaupun sebatas materi, yakni tidak ada katakan sebab-sebab lain di luar materi. Kalau di dalam Islam, kita juga mengenal ada pandangan Asy'ariyah. Pandangan Asy'ariyah sebagai salah satu imam mazhab di dalam kalam, Asy'ari yang meyakini dalam konsep tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dialah yang melakukan tindakan karena kekuasaannya yang mutlak dan tidak ada selain Tuhan yang punya kekuasaan. Tidak ada selain Tuhan yang bisa berbuat, bisa melakukan. Sehingga semua sebab itu dengan kata lain tidaklah sebab. Yang sebab hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa Asy'ariyah termasuk juga menolak adanya hukum kausalitas karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Jadi kalau kita memasak air dan kemudian mendidih, penyebab adanya air yang mendidih itu bukan api, tapi Tuhan yang menginginkan ya, dengan api tersebut air itu akan mendidih. Jadi itu adalah kebiasaan Tuhan untuk kemudian katakan berbuat demikian. Kebiasaan Tuhan yang alam ini diatur oleh Tuhan dengan cara tersebut. Sesekali Tuhan kemudian melakukan yang berbeda, seperti misalnya Nabi Ibrahim yang seharusnya terbakar dengan api, biasanya secara umum benda biasa seperti manusia terbakar dengan api, tapi tidak. Artinya saat itu Allah menginginkan sesuatu yang berbeda, tidak seperti biasa. Itu juga pada kasus Nabi Ibrahim dan Ismail di saat melakukan penyembelihan seperti biasa, pisau itu adalah bisa memotong sesuatu yang katakan memungkinkan untuk bisa dipotong, seperti katakan leher manusia, seperti tali, seperti dan seterusnya. Tetapi kemudian pada kasus Nabi Ismail yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, itu tidak bisa. Kenapa? Disitulah Tuhan berbuat sesuatu yang tidak biasa. Jadi kembalinya bukan kepada sebab akibat, tapi kembalinya kepada kebiasaan Tuhan. Ini sebuah keyakinan yang memang akan bertolak belakang dengan sains, dengan apa yang kemudian perlu dikembangkan, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Tapi itulah kenyataan, karena itu kemudian khususnya katakan Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu kemudian membatasi. Jadi dalam awal saya sebutkan apakah juga masuk dalam agama. Dalam pencarian iya, tapi kalau orang sudah masuk ke dalam agama maka dengan pandangan Asy'ari menjadi terbalik, menjadi kemudian tidak lagi hukum kausalitas berfungsi baik dalam hal memaknai berbagai fenomena dan kejadian kita yang kita lakukan manusia, semuanya adalah tidak lagi bisa diterapkan kepadanya hukum kausalitas, tetapi semuanya adalah Tuhan. Dengan kata lain, hukum kausalitas itu hanya berlaku antara Tuhan dan ciptaannya, yakni Tuhan sebagai sebab dan ciptaannya itu adalah sebagai akibat dari berbagai
tindakan Tuhan. Adapun selain itu tidak ada lagi kita kenal adanya sebab akibat tersebut. Itu beberapa pandangan yang sebagai perbandingan dengan pandangan para filosof, yang artinya para filosof tidak meyakini begitu. Filosof Muslim tidak meyakini yang demikian, tetapi meyakini bahwa hukum kausalitas, hukum sebab akibat adalah sebagai sesuatu yang pasti, yang niscaya, dan tidak kemudian bisa berubah satu keadaan dengan keadaan yang lain. Tentu dalam pembahasan ilmu kalam atau teologi, baik khususnya pada pandangan Syiah dan Mu'tazilah, dilakukan berbagai cara untuk kemudian mengkompromikan antara bagaimana di satu sisi meyakini hukum kausalitas, hukum kepastian, hukum keniscayaan, tapi pada saat yang sama tidak menegasikan Tuhan, tidak menegasikan kehendak Tuhan, tidak menegasikan bahwa Tuhanlah yang sebab segala sebab, Tuhanlah kausa prima, Tuhanlah yang kemudian menjadi katakan dalam keesaan tindakannya, bahkan tauhid af'ali, bahwa kita meyakini segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali karena karunia Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan di antara beberapa filosof yang mungkin bisa kita baca dalam menjawab bagian dari apa yang tadi kita sampaikan, termasuk David Hume, ada Said Muhammad Baqir Sadr. Said Muhammad Baqir Sadr memang tidak terkenal sebagai seorang filosof dengan makna seperti Ibnu Sina, seperti Mulla Sadra, dan yang lain. Tetapi lebih dikenal beliau sebagai ulama faqih, usuli gitu ya, usul fikih. Tetapi beliau juga sebagai seorang yang bahkan mungkin jarang ada seorang yang sangat brilian, punya juga hasil karya di dalam salah satu karya beliau yang sampai sekarang bisa kita baca, yaitu Falsafatuna. Beliau menulis tentang filsafat. Dan dalam tulisannya tentang filsafat itu beliau menjawab keberatan Hume itu, karena kalau apa yang disampaikan David Hume itu meruntuhkan semua keyakinan agama, dalam artian bahkan pencarian Tuhan. Kalau itu diruntuhkan, maka sulit orang untuk kemudian bisa berargumentasi akan keberadaan Tuhan, kecuali mau terima bahwa memang konsekuensinya beragama itu tidak perlu rasional, beragama itu cukup dengan katakan pengalaman, beragama cukup doktrin, beragama cukup dengan cara yang lain minus rasional misalnya. Tapi kalau mau tetap beragama dengan rasional, baik dalam pencariannya ataupun dalam kelanjutan keberagamaannya tidak bertentangan dengan hal-hal yang rasional, maka harus dicarikan jawaban, harus dipikirkan, atau harus ada jawaban bagaimana manusia bisa dan bahkan bisa mengenal apa yang disebut dengan hukum kausalitas. Said Muhammad Baqir Sadr mengembalikannya kepada apa yang kita sebut sesuatu ada dalam diri kita sejak kita lahir, ya, dan bahkan tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tolak. Said Baqir Sadr mengatakan bahwa Anda, wahai David Hume, yang mempertanyakan apa argumentasi kita untuk membuktikan adanya hukum kausalitas seperti pada contoh-contoh tadi atau kita negasikan, itu secara sadar atau tidak sadar Anda sudah terlebih dahulu meyakini akan hukum kausalitas, sehingga muncul dari dalam diri Anda pertanyaan bahwa benarkah apa yang diyakini orang tentang kausalitas dengan fenomena-fenomena yang Anda sebutkan tadi. Kalau tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan sebab akibat antara apa yang Anda pertanyakan dengan fenomena-fenomena itu, maka berarti tidak ada hubungannya. Artinya pembicaraan Anda tidak terkait
Anda mengatakan sesuatu yang omong kosong, nggak bisa sesuatu ditangkap. Tapi karena Anda sudah meyakini bahwa ada hubungannya antara jawaban yang benar dengan sebuah pertanyaan. Ada hubungannya dengan ketika seseorang mempertanyakan, artinya di situ ada masalah. Itu artinya sebab akibat. Itu artinya hukum kausalitas. Jadi tidak bisa kemudian Anda memungkiri, tidak bisa menegasikan bahwa kausalitas tidak ada atau tidak bisa dipahami atau bisa jadi orang salah, bahwa orang salah menerapkan mestinya sebab A tetapi dia katakan sebab B, itu bisa saja. Tapi kesalahan kita atau kesalahan orang itu tidak melazimkan untuk kemudian kita coret, kemudian kita negasikan adanya hubungan sebab akibat. Justru Anda mengatakan, loh salah Anda mengatakan begitu. Semestinya tidak begitu. Atau Anda masih pertanyakan. Itu artinya Anda sudah, ya, Anda itu dengan mempertanyakan, dengan menyalahkan, itu artinya Anda sudah percaya akan adanya hubungan sebab akibat, akan adanya hukum kausalitas. Jadi untuk penolaknya itu sudah berarti menggugurkan penolakan Anda sendiri. Menggugurkan penolakan artinya menerima. Artinya sesuatu yang sudah Anda terima. Kemudian yang lain, dari beberapa filosof yang lain, berangkat daripada katakan peripatetik yang juga melanjutkan atau lebih tepatnya terilhami oleh filsafat Aristotelian, ya, yang meyakini akan kemampuan akal manusia untuk menganalisa apa yang terlihat oleh katakan indahnya, dan kemudian oleh para filosof kita berangkat dari Ibnu Sina dan kemudian juga kepada kemudian alamat-alamat seperti Muhammad Taqi Misbayazdi, bahwa hukum kausalitas itu dengan proses akal kita, diri kita, karena harus ditolak gitu kan. Diri kita adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh diri kita. Itu ya dua hal yang berbeda itu yang kita sebut dengan kontradiksi, itu tidak, yang bertentangan itu adalah tidak mungkin berada dalam satu waktu, satu tempat yang sama. Karena itu tidak bisa kita berada dalam keadaan sedih, pada saat yang sama juga kita bergembira. Itu enggak. Kalaupun kita ucapkan dengan lidah kita, itu sekedar kebiasaan orang yang tidak terlalu mendalami dalam apa yang dia sampaikan. Tapi kondisi kita pasti salah satu dari keduanya, atau dengan kata lain itu sesuatu yang berbeda, tidak bisa kita anggap sama. Ketika berbeda, artinya yang awal tidak ada, maka sekarang menjadi ada, ya. Nah, disitulah manusia akan belajar, disitulah manusia pertama kali memahami, oh berarti tidak mungkin ini kemudian ada sendiri tanpa ada sebabnya. Berbeda antara tadi, katakan 1 jam yang lalu saya dalam keadaan sedih, sementara saat ini saya dalam keadaan bangga, bahagia, senang. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan saya senang, yang meninggalkan tadi kesedihan. Atau ada sesuatu yang menyebabkan saya meninggalkan kesedihan sehingga berubah dengan kesenangan. Itu adalah awal proses manusia memahami adanya hukum kausalitas, yang kemudian dari situlah dikembangkan kepada berikutnya, kepada yang lainnya. Selanjutnya dalam filsafat Islam, khususnya yang dikembangkan oleh seperti Allama Tabatabai dan Muhammad Taqi Misbayazdi, itu adalah apa yang disebut dengan pembahasan makulat. Dalam filsafat Islam kita akan mengenal apa yang disebut dengan al-makulat. Makulat itu diambil daripada kata akal. Artinya apa yang bisa dipahami oleh akal kita. Konsep rasional yang dipahami oleh akal kita. Walaupun mungkin tidak terlalu tepat pemaknaan itu, tapi itulah yang kira-kira bisa mendekatkan. Intinya bahwa kita manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami, maka sesuatu yang kita pahami itu ada 3 kategori. Ini garisnya tidak benar, garisnya adalah dari tempat awal.
dari apa yang di awal juga tidak ditulis itu makulat. Jadi kita memahami sesuatu itu ada yang kita pahami dengan pemahaman pertama, ya, langkah pertama untuk memahami yang disebut dengan esensial, makulat al-awwaliyah al-mahawiyah, yakni pemahaman pertama secara esensial yang otomatis indera kita ketika berhubungan dengan objek maka dia akan memahaminya. Mata kita ketika melihat di hadapan kita ada sebuah benda, yang benda itu katakan segi 4, kemudian ada kakinya, kemudian ada senderannya, ada tempat duduknya, maka kita menamakannya kursi. Kita memahami, akal kita mengambil benda ini, mengambil gambaran yang ada di luar ini, dan kemudian memahaminya sebagai sebuah entitas namanya kursi. Gitu juga ketika kita melihat benda yang kemudian kita tahu itu sebagai handphone, laptop, dan seterusnya. Itu semua adalah pemahaman yang kita sebut dengan esensial tersebut. Jadi esensi benda tersebut kita langsung bisa capture, bisa ambil oleh atau diambil oleh akal kita. Begitu juga yang berhubungan dengan katakan pendengaran, ya, berhubungan dengan lidah, berhubungan dengan hidung, dan berhubungan dengan tangan ketika merasakan. Jadi tidak harus hanya mata saja, tetapi panca indera yang lain juga mampu untuk kemudian mengcapture, memahami bahwa oh ini adalah A, ini B, ini C, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah apa yang dipahami dengan istilah logika, yakni makulat as-sanawiyah al-mantiqiyah. Yang ini adalah langkah kedua. Seperti yang tadi kita contohkan, misalnya universal. Misalnya manusia. Konsep manusia itu adalah dipahami oleh akal kita dengan menyaksikan entitas-entitas yang ada di alam nyata, di alam luar kita, dan entitas-entitas itu punya kesamaan antara satu dengan yang lain. Pada saat yang sama juga punya perbedaan. Maka kemudian manusia akan menyatukan berbagai persamaan itu, mengambil berbagai persamaan itu, dan kemudian membuang berbagai perbedaan, dan disitulah diambil sebuah konsep pemahaman apa yang disebut dengan manusia yang ada pada Joko, Tini, Tono, dan seterusnya. Manusia di luar sebagai manusia tidak ada, tetapi yang ada adalah person-personnya. Justru pemahaman manusia itu diambil dari person-person ini. Ya, begitu juga misalnya universal, begitu juga misalnya kata atau pemaknaan partikular. Begitu juga bahwa ini adalah genus, ini adalah nau, ya, fossil, ini adalah pembeda, ini adalah diferensia. Misalnya. Itu semua adalah pemahaman akal kita yang betul-betul murni ada di akal, tidak ada di luar. Tidak ada di luar artinya dia tidak mandiri sebagai sesuatu yang ada di luar, tetapi adalah pemahaman akal kita dari proses kita memahami seperti tadi. Tapi ada yang ketiga, pemahaman yang ketiga, yang disebut dengan al-ma'qulat as-sanawiyah al-falsafiyah. Yakni pemahaman yang langkah kedua, artinya bukan pertama seperti esensial tadi, tetapi juga tidak seperti logika yang sama sekali tidak ada di luar yang namanya manusia itu, tapi yang ada person-personnya. Tapi pada makulat sanawiyah falsafiyah itu ada di luar, yaitu misalnya seperti pada konsep atau hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu dipahami oleh kita manusia setelah berangkat dari dalam diri, juga pada percobaan-percobaan, ya,
eksperimen-eksperimen yang ada di luar. Sehingga dengan dihubungkan dengan berbagai konsep akal rasional, maka muncullah pemahaman tentang apa yang disebut dengan kausalitas, sebab dan akibat. Dan sebab dan akibat itu walaupun memang di luar tidak ada yang namanya sebab mandiri, gitu, dalam artian ini namanya sebab bukan apa-apa, nggak ada. Tapi tetap bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa ini adalah sebab, itu adalah akibat, gitu ya. Ini yang membedakan antara yang ketiga ini dengan tadi yang pertama dan kedua. Dan ini yang menjadi salah satu paling tidak karakteristik filsafat Islam daripada filsafat Barat. Ini pengembangan daripada para filosof Muslim untuk kemudian memahami ada pemahaman lain, ada konsep lain selain apa yang selama ini dipahami konsep luar, seperti esensial dengan apa yang ada di benak kita saja, apa yang kita sebut dengan logika. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini agak kompleks. Di satu sisi kita bisa katakan dia adalah konsep akal, pemahaman akal. Di akal kita ada pemahaman sebab dan akibat, tetapi juga ada di luar. Tapi ada di luarnya itu bukan sebagai luar yang mandiri, sehingga kita katakan ini sebab. Yakni kalau kita sebut api misalnya, api itu yang membakar, maka yang ada hanya api, tidak ada api plus sebab misalnya, nggak ada. Tapi yang ada hanya api saja. Tapi apakah kemudian kita hanya memahami api saja tanpa ada apa-apa lagi? Enggak, tetap ada. Itulah misalnya kekuatan untuk membakar, dan itulah yang menjadi sebab sehingga terbakarnya kertas dan seterusnya. Itu adalah yang disebut dengan makulat as-sanawiyah al-falsafiyah. Mungkin terakhir pembahasan di slide ini bahwa dalam filsafat Islam juga para filosof Muslim menuliskan tentang sebuah bab yang ini sangat penting, khususnya berhubungan dengan katakan argumentasi keberadaan Tuhan, yaitu sebab kebutuhan akibat pada sebab. Jadi kenapa akibat itu butuh kepada sebab? Dengan kata lain, faktor apakah yang menyebabkan sebuah akibat itu harus ada sebabnya? Ada berbagai jawaban yang disampaikan oleh para filosof. Di antaranya adalah yang mengatakan karena keberadaan. Artinya karena dia harus ada, ya, maka dia butuh kepada sebab. Ya. Apapun keberadaannya adalah keberadaan apapun, maka dibutuhkan kepada adanya sebab. Tapi cukup bahwa dia sebagai yang ada, ya, entitas yang ada, maka itu sudah butuh kepada sebab. Tanpa adanya kekhususan, tanpa adanya label tertentu yang harus dimiliki oleh keberadaan tersebut. Ya. Sementara pandangan yang lain mengatakan adalah ini bukan huduri tapi kudus. Ya. Sementara yang lain adalah mengatakan bahwa bukan karena keberadaan, tapi karena keberadaan yang baru ada. Hudus, baru ada itu artinya adalah dia sebelumnya tidak ada. Ya. Yang sebelumnya tidak ada itu baru untuk ada, dia memerlukan adanya sebab. Dan yang disebut dengan hudus itu artinya adalah hudus zamani. Artinya ada satu masa di mana dia itu adalah kosong, tidak ada, baru kemudian ada, gitu ya. Maka kemudian dia itu perlu kepada sebab. Nah, adapun yang tidak pernah tidak ada, selamanya dia ada, ya, maka dia tidak perlu kepada sebab. Ya, ini salah satu
yang membedakan dengan tadi jawaban yang pertama adalah keberadaan secara mutlak. Sehingga dengan kata lain juga akan mencakup Tuhan. Bukankah kita meyakini Tuhan itu ada? Berarti kalau ada, perlu kepada yang mengadakan. Sementara tidak, Tuhan tidak perlu kepada yang mengadakan. Nah, bagaimana dengan kausalitas bahwa setiap yang ada itu adalah harus, wajib, niscaya ada yang mengadakan? Jawabannya adalah ketika para filosof Muslim mengatakan, atau sebagiannya mengatakan, bahwa kuduslah yang memerlukan adanya pencipta, adanya pengada. Sementara keberadaan mutlak, enggak. Bukan sekedar ada yang butuh kepada pengada, tapi ada yang memang hadis, dia punya sifat hudus. Hudus artinya adalah ada satu waktu di mana dia tidak ada, kemudian baru ada. Hudus zamani namanya. Kan? Nah, terus, dan ini umumnya juga diyakini oleh para mutakallimin, ya, khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah. Tapi ada sebuah permasalahan, yaitu dalam ilmu kalam itu, bahwa ada yang meyakini bahwa Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hadis secara zati. Dia juga secara zati adalah qadim. Ya. Dia tidak pernah mengenal ketiadaan, bahkan tidak ada pembicaraan ada zaman tapi tidak ada dia misalnya. Ya, tapi dari awal dia sudah ada, gitu ya. Dialah awal segala sesuatu, bahkan sebelum zaman itu ada. Ya. Sementara kalaupun ada yang meyakini bahwa katakan zaman itu mendahului Tuhan misalnya, maka jawaban ini akan selesai. Tapi ketika tidak begitu, maka ada yang ketiga jawaban dari para filosof Muslim, di antaranya adalah Mullah Sadra, yang meyakini bahwa kebutuhan kepada ilah itu bukan karena dia ada saja, dan bukan karena dia hadis, tetapi karena dia adalah yang disebut dengan mungkin. Imkan yang menyebabkan adanya dia adalah butuh kepada pengada. Apa imkan itu? Yaitu di saat para filosof Muslim membagi sesuatu itu, keberadaan itu kepada tiga hal. Yang pertama adalah yang wajib untuk ada, wajibul wujud, pasti ada. Sehingga karena dia pasti ada, maka dia tidak memerlukan adanya pengada. Siapa yang memerlukan adanya pengada adalah yang mungkin ada, yakni yang posisinya adalah potensi, ini punya potensi untuk ada, tetapi dia untuk menjadi ada itu adalah potensi, artinya mungkin, bisa ada, bisa juga tidak. Dengan kata lain, tidak pasti. Kalau tadi adalah pasti ada, ini adalah tidak pasti. Sehingga dia bisa ada, bisa juga tidak. Untuk ada, dia perlu kepada yang memberi keberadaan. Dan yang ketiga adalah yang pasti tidak, yakni mustahil untuk ada. Mustahil untuk ada itu juga tidak perlu kepada sebab. Tidak perlu untuk sebab sehingga tidak ada. Enggak. Karena bahkan memang dia tidak bisa ada. Ya, juga tidak perlu kepada sebab. Yang perlu kepada sebab yang di tengah, yaitu yang tidak pasti, yang kita sebut dengan mumkinul wujud, yang imkan. Yang imkannya adalah dzati, secara substansial dia adalah memang mungkin, yakni tidak pasti tersebut. Dan dalam pengembangannya, Mullah Sadra juga kemudian mengembangkan bahwa imkan itu, ya, selain istilah imkan dzati, beliau kembangkan menjadi imkan fakri namanya.
Kan fakri itu adalah yakni sesuatu yang memang sama sekali dia tidak punya apa-apa. Dia sama sekali kalau boleh diistilahkan nol. Nol itu tidak punya arti apa-apa. Kapan nol itu akan punya makna? Ketika ada satu di sebelahnya, sehingga menjadi 10 misalnya. Dan seterusnya. Itu juga bahwa imkan fakri itu pada selain Tuhan, maka tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak bisa berbuat, sama sekali tidak bisa bertindak, sama sekali tidak punya kemampuan apapun untuk adanya dirinya, apalagi untuk melakukan sesuatu yang lain. Kapan dia akan ada? Adalah di saat dia mendapatkan wujud daripada yang tadi, yakni wajibul wujud itu. Dan ya, pada pengembangannya imkan fakri ini sama sekali tidak kemudian bisa mustakil, bisa mandiri, sehingga dia akan lepas daripada Tuhan. Ya, adalah tetap bergantung kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa keyakinan kepada Tuhan sebagai pencipta bukan hanya pencipta di awal penciptaan dan kemudian setelah itu tidak diperlukan lagi eksistensi Tuhan dan keberadaan Tuhan, tetapi justru keberadaan makhluk mumkinul wujud ini adalah bergantung kepada Tuhan. 100% bergantung kepada Tuhan, bahkan namanya ketergantungan itu sendiri. Dan itu tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk yang ada, semua makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sementara saya tutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz, terima kasih ya. Tema yang begitu pekat, begitu berat, begitu dalam, tetapi dalam waktu yang sangat singkat Ustaz bisa menjelaskan dengan baik. Dan barangkali itu sebagai sebuah penjelasan bahwa tidak selalu filsafat itu adalah pembahasan yang melangit, mengawang-awang dan tidak membumi, tetapi dalam hari ini ternyata kita bisa menemukan. Karena itulah terima kasih. Tidak heran kalau pertanyaan cukup banyak Ustaz. Mudah-mudahan waktu ada ya, ini terbatas waktunya ya. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan antum. Ya tentunya ini sebuah tema yang tidak gampang, tetapi dengan waktu yang ada insya Allah kita manfaatkan. Sebagian pertanyaan sudah terjawab sebenarnya dalam pembahasan tadi, tetapi untuk menambah keyakinan, ada pertanyaan cukup menarik Ustaz. Apa bedanya, ini pertanyaan dari Ibu Lisyati Fatimah, apa bedanya kausalitas dengan kebiasaan? Artinya begini Ustaz, kan sesuatu itu ya sudah biasa ya tadi antum. Ya, bohlam itu nyala kalau ditempelkan ke PLN. Itu kan biasa saja. Nah, maksudnya gimana perbedaan antara kausalitas dan kebiasaan itu? Itu yang pertama Ustaz. Nanti dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya adalah bahwa kebiasaan itu sesuatu yang terjadi tetapi dia bisa saja untuk berubah. Artinya apa yang kita sebut dengan luar biasa. Kebiasaan itu akan mengalami sesuatu yang kita sebut dengan luar biasa, yang tidak lagi seperti lazimnya biasanya. Dengan kata lain bahwa kebiasaan itu adalah tidak substansial. Jadi kalau mau kita tadi saya breakdown bahwa katakan kita meyakini gula itu atau kita rasakan gula itu manis. Dengan lidah kita rasakan yang namanya gula adalah manis. Pertanyaannya, manis itu dari dalam gula, ya, substansi gula memang manis, ataukah sesuatu yang dari luar yang menciptakannya, menjadikannya sebuah kebiasaan bahwa gula itu adalah manis. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan, bahwa Tuhan memang menciptakan gula itu biasanya manis. Artinya bisa saja kemudian Tuhan
akan menciptakan gula yang tidak biasa, yakni yang tidak manis. Dia tetap gula, tapi dia tidak manis. Ini menurut yang meyakini kebiasaan, boleh-boleh saja, bisa saja. Tetapi kalau meyakini seperti para filosof yang meyakini substansi, substansi itu tidak berubah. Substansi itu akan berubah, yakni ketika substansi itu berubah, maka esensinya juga berubah. Dengan kata lain, kalau kita katakan itu ada gula, tetapi dia tidak manis, itu bukan gula. Karena substansi gula itu adalah harus manis. Dengan kata lain bahwa kalau mau kita bilang ekstrimnya dalam pandangan filosof itu, Tuhan pun, Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk menjadikan gula tapi tetap manis. Gula tapi tidak manis. Dia tetap namanya gula, esensinya gula, segala apa yang ada dalam gula itu ada, tidak ada kurang apapun sedikit pun, tapi kemudian tidak manis. Itu tidak bisa. Kalau Tuhan mau membuat sesuatu yang seperti itu, yakni mungkin bentuknya sama, mirip, dan seterusnya, tetapi hanya saja dia tidak manis, maka itu bukan gula lagi. Harus diubah maknanya. Karena substansinya sudah berubah. Karena esensinya berubah. Kalau saya ingin mencontohkan, dan ini sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini khususnya, yaitu dengan COVID misalnya. COVID-19 itu yang kita meyakini adalah sebuah memang entitas keberadaan, bahwa ada yang namanya virus, ya. Orang yang meyakini bahwa kebiasaan Tuhan, artinya virus itu mematikan, karena Tuhan memang membuatnya secara biasa seperti yang lain, katakan seperti racun dan seterusnya. Artinya bisa saja Tuhan tidak menjadikan virus itu sesuatu yang mematikan. Virusnya ada, tetap berfungsi, ya, tapi tidak mematikan, misalnya. Itu mungkin saja. Dan itu yang sebagian salah paham, kan? Banyak di antara kaum muslimin khususnya yang mengatakan, ya udahlah, yang penting kita jalan aja bahwa kalau Tuhan memang menginginkan mati, ya mati. Kalau memang Tuhan menginginkan tidak mati, ya tidak mati. Artinya, walaupun memang sudah kita terpapar virus, katakan tangan kita sudah berselaman atau mendapatkan pindahan virus, dan virus itu masuk ke dalam diri kita, tetapi kita tidak mati karena tidak diinginkan Tuhan. Itu tidak diterima oleh para filosof. Tidak bisa kalau sudah sebabnya ada, bahwa virus itu memang mematikan dan diyakini begitu, dan sebabnya ada, kemudian tidak mati. Nggak bisa. Nah, terus pertanyaannya, doa di mana tempatnya? Bagaimana kita katanya disuruh berdoa? Berarti tidak ada gunanya dong doa. Tetap saja ada gunanya. Kenapa ada gunanya? Karena untuk sempurnanya sebuah sebab itu diperlukan beberapa faktor. Harus sempurna sebabnya. Doa itu bisa saja kemudian berperan pada yang kemudian faktor-faktor sehingga tidak tersempurna faktor itu. Artinya, misalnya, bahwa kita berdoa semoga kita selamat tidak terjangkit virus itu, artinya kita berdoa kepada Tuhan, jangan sampai tangan saya menyentuh yang, kan gitu. Bahwa virus tadi mematikan kan ketika ada pada kita, ketika masuk ke dalam hidung kita, masuk ke dalam rongga dan pernafasan kita. Nah, itu kan seperti yang kita dapatkan penjelasannya dari ahlinya. Tapi kalau virusnya ada di luar, tidak berpengaruh sama kita. Kalau tangan kita bersentuhan dengan yang kena virus, tapi kemudian cepat cuci, misalnya, juga tidak berpengaruh. Artinya, doa yang kita panjatkan itu, kita mohon kepada Allah kita diselamatkan dari virus, artinya selamat itu misalnya kayak tadi, kita dijauhkan, tidak sampai misalnya terjangkit tangan kita. Kalaupun terjangkit, masih ada misalnya kesempatan untuk cuci tangan. Kalaupun misalnya sempat hinggap di hidung sejenak, kemudian kita mandi, kemudian
sabun menghilangkan, atau misalnya ada stamina tubuh yang kemudian cepat naik dengan makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum, sehingga kemudian stamina tubuhnya menjadi kuat dan virusnya tidak mampu dan mati. Itu doa berlaku di situ. Artinya tetap saja semuanya adalah berjalan sesuai dengan hukum kausalitas. Tidak ada yang kemudian dinonaktifkan. Tidak ada yang kemudian berubah, yang biasanya punya efek kemudian tidak punya efek, yakni dinolkan, dinonaktifkan. Itu tidak. Itu bedanya kebiasaan dengan hukum kausalitas. Ya, luar biasa Ustaz. Itulah filsafat masalah sederhana ternyata dibahas lebih luas. Sebaiknya masalah luas menjadi sederhana. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Sebenarnya banyak, Ustaz, tapi ini kita pilih saja yang panjang-panjang, mungkin nanti bisa dijawab lewat chatting. Yang kedua, kenapa walaupun begitu jelas penjelasan tentang kausalitas ini, masih ada orang yang menolak Tuhan itu penyebab utama gitu. Tuhan sebagai penyebab adanya alam ini. Itu apa sebabnya, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu barangkali kalau mau menganalisa dengan sedikit, boleh katakan nakal, yakni mungkin tidak terlalu ilmiah, bahwa justru karena sangat jelasnya bahwa Tuhan itu menjadi penyebab kita dan segala sesuatu, artinya orang tanpa belajar terlalu tinggi, gitu ya. Bahkan kalau di dalam bahasa hadis itu, Nabi bertanya kepada orang-orang tua, nenek-nenek, gitu katakan, kakek-kakek, orang yang sudah tua yang katakan tidak aktif lagi berpikir, ya. Nabi bertanya, bagaimana kalian tahu Tuhan kalian? Maka kemudian orang tua itu mengatakan bahwa saya berada di padang pasir. Setiap hari saya melihat adanya bekas-bekas tapak kaki di pasir ini. Maka saya akan tahu bahwa kalau di pasir ini tertancap, misalnya terjiplak, ya, kaki, bentuknya kaki manusia, maka saya akan mengatakan tadi pasti lewat manusia di sini. Kalau yang bentuk kakinya itu adalah kaki kambing atau kaki katakan rusa, kaki harimau misalnya, maka akan saya katakan tadi yang lewat adalah kucing, yang lewat adalah kambing, yang lewat adalah harimau. Dia mengatakan begitu. Dia mengatakan kalau kaki saja menunjukkan, bekas kaki saja menunjukkan kepada adanya manusia, adanya kambing, adanya singa, bagaimana dengan alam yang besar ini? Alam yang penuh dengan sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana langit, bintang, bulan, gunung, padang pasir, gitu ya. Kemudian bahkan diri kita, mata, tangan, mulut, kemudian juga organ-organ dalam, kemampuan-kemampuan dalam, itu bagaimana tidak menunjukkan kepada keberadaan Tuhan. Itu katanya dialog Nabi dengan seorang tua. Maka kemudian Nabi bersabda, alaikum bidinil ajaiz. Hendaklah kalian beragama seperti keberagamaannya orang tua ini. Orang tua yang sebenarnya tidak mampu berakal, tapi kita tidak mampu berpikir secara katakan logika, filosofis dan seterusnya, kita disuruh beragama seperti dia. Sebagian orang memahaminya, sebagian ustadz memahaminya bahwa sabda Nabi alaikum bidinil ajaiz itu artinya udahlah, beragama itu cukup keberagamaan yang sederhana tanpa harus menggunakan akal atau bahkan buang akal itu. Terbalik, justru Nabi ingin menekankan bahwa orang tua seperti ini dengan akalnya yang sederhana, dia sudah mampu. Ya? Dan itulah agama. Bisa dipahami walaupun dengan akal sederhana. Apalagi kemudian kalau dipahami dengan akal yang tidak sederhana, yang lebih mendalam. Tapi karena
Karena siapapun dengan akalnya bisa memahami agama dan Tuhan, maka mungkin ada pihak-pihak tertentu yang selalu berusaha untuk menjauhkan orang dari agama, bisa jadi dengan menyampaikan berbagai keberatan-keberatan, berbagai pertanyaan, dan seterusnya. Karena itu, katakan apa yang dilakukan oleh David Hume adalah konsekuensinya salah satu dari dua, yaitu orang tidak beragama, atau kalaupun beragama akan terjadilah agama yang memisahkan daripada akal. Agama cukup doktrin, begitu juga agama cukup katakan hubungannya dengan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi kemudian agama di tengah masyarakat, dan itulah yang akan memunculkan sekularisme atau ketidakmampuan untuk kemudian menjawab, ketidakmampuan untuk kemudian mengharmoniskan antara katakan kemampuan akal dengan doktrin-doktrin agama, dan itu kemungkinan yang dialami oleh seperti Asy'ari ya. Tapi ini agak berbeda pertanyaannya. Kalau yang tadi pertanyaannya adalah kenapa orang menolak ya, karena saya kira demikian. Ya, Ustaz, gimana? Masih ada waktu, Ustaz? Banyak tapi mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Yang lain insya Allah bisa dijawab melalui chat, Ustaz. Dan jangan lupa kepada hadirin, silakan yang belum mengisi absen silakan mengisi supaya kehadirannya nanti bisa diajukan sebagai pahala amal soleh. Berikutnya, Ustaz, tentang kemiskinan, Ustaz. Orang kan miskin saja dan dia udah berusaha untuk supaya tidak miskin. Nah, tentunya ada faktornya, Ustaz. Nah, kira-kira kemiskinan mana yang sebagai sebab dari manusia itu sendiri dan kemiskinan yang disebabkan oleh takdir itu sendiri. Nah, itu gimana membedakannya? Ini dari Ibu Diana, Ustaz, dari Ibu Diana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam pandangan katakan filosofis, dan begitu juga pandangan katakan ulama Syiah yang punya dasar-dasar filosofis biasanya ketika membahas dan mengupas berbagai masalah yang berhubungan dengan akidah, maka tidak ada sesuatu yang kemudian itu adalah murni Tuhan tanpa ada faktor-faktor campur tangan dari kita manusia, baik pribadi ataupun misalnya yang dekat dengan kita, ada hal-hal yang memang, jadi kalau kita mengenal atau mungkin mendengar apa yang menjadi sebuah konsep di dalam Syiah yang disebut dengan al-amru bainal amrain, yaitu antara determinisme dan satunya Mu'tazilah itu antara determinisme dan free will ya. Antaranya itu apa? Antaranya seperti tadi, bahwa sebagian menafsirkannya adalah ada hal yang memang dari Tuhan murni, bukan campur tangan kita ya, tetapi itu tidak terlalu berpengaruh dalam nasib kita. Misalnya bahwa kita itu dilahirkan di Indonesia, kan kita tidak pernah minta dan kita tidak pernah berusaha dan di luar usaha kita. Tetapi dengan lahir di Indonesia, apakah kemudian segala sesuatunya kemudian menjadi pasti dan tidak bisa lagi? Artinya bahwa kalau saya lahir misalnya di Malaysia saya kaya, tapi kemudian kalau saya lahir di Indonesia menjadi miskin? Kan tidak. Artinya itu tidak menjadi faktor. Hal-hal yang seperti itu bukanlah sebuah faktor. Walaupun itu pun tetap saja walaupun bukan usaha kita, tapi ada faktor-faktor yang juga dilakukan oleh orang-orang dekat kita. Jadi dalam keyakinan kita atau keyakinan Syiah Imamiyah itu, bahwa yang dimaksud dengan antara dua itu adalah bahwa ada hal-hal yang
Ini makna yang pertama. Ada hal-hal yang memang ditentukan oleh Tuhan tanpa ada usaha kita, ya. Tetapi hal-hal itu tidak berpengaruh dalam nasib kita, mau nasib dunia ataupun nasib akhirat. Artinya masih memungkinkan untuk kemudian ada usaha-usaha kita yang kalaupun di satu sisi ada kekurangan, kemudian akan tertutupi. Ya, bahwa kita lahir dari keluarga A, bukan keluarga B. Oh, keluarga A itu terhormat misalnya, tapi keluarga B tidak. Nah, ya kan? Apakah kehormatan itu hanya karena nama keluarga? Kan tidak. Orang bisa berusaha dengan pandangan ataupun nilai-nilai lain yang dengan nilai-nilai itu dia bisa terhormat. Misalnya karena keilmuan, atau karena harta, atau karena kedudukan. Dia minus. Memang dia tidak keluarga A, dia keluarga B. Dia tidak punya kehormatan keluarga A, tapi dia punya dengan keluarga B itu yang tidak terhormat secara keluarga, tetapi dia bisa untuk kemudian terhormat dengan berbagai cara yang lain, ya, dengan modal-modal yang lain. Itu satu makna. Makna yang kedua adalah bahwa tidak ada sama sekali yang kemudian itu murni dari Tuhan, kecuali bahwa segala sesuatunya terjadi karena sebab akibat, faktor-faktor yang sebabnya adalah saya sendiri ataupun orang-orang dekat saya. Artinya bisa saja saya itu sudah berusaha tapi tidak berhasil. Karena misalnya bahwa saya punya anak yang tidak mendukung, istri yang tidak mendukung, orang tua yang tidak mendukung misalnya. Itu bukan kesalahan saya, tetapi tetap itu adalah bagian daripada faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau tidaknya. Ya, karena itu tetap saja bahwa walaupun orang itu sudah berusaha tapi tidak berhasil, kita tidak bisa kemudian kita timpakan kepada Tuhan untuk kemudian berarti Tuhan menginginkan, Tuhan menentukan untuk saya tidak berhasil dan yang salah adalah Tuhan. Tidak. Yang salah tetap bukan Tuhan. Tuhan hanya memberi jalan. Tuhan hanya memberi karunia. Tuhan hanya memberi kekuatan kepada kita. Tetapi kita sendiri dan mungkin dibantu oleh katakan istri, anak, keluarga, orang tua, dan yang lain. Termasuk yang membantu itu doa-doa kita juga. Artinya kita minta kepada Tuhan. Di waktu tertentu kita minta kepada Tuhan. Di tempat tertentu kita minta kepada Tuhan, itu bagian daripada usaha kita. Jadi artinya kalau kita tidak minta, kemudian tidak berhasil, maka juga jangan disalahkan Tuhannya. Jadi intinya bahwa semua apa yang terjadi karena usaha, karena campur tangan, karena faktor yang dilakukan oleh manusia, dan Tuhan tiada lain hanya memberi jalan. Yakni Tuhan itu memberikan kemampuan kepada kita untuk kemudian mau ke kanan atau ke kiri. Dalam ayat dikatakan wahadainahun najdain. Kami Tuhan memberikan jalan petunjuk pada dua. Kita mau ke kanan atau mau ke kiri. Tuhan tidak menutup jalan salah satunya, Tuhan membukanya. Di ayat yang lain dikatakan wa kullan numiddu haula'i wa haula min ata'i rabbik. Kurang lebih begitu ayatnya, bahwa masing-masing semuanya, baik mereka atau mereka, semuanya adalah mendapatkan karunia Tuhan. Sama dengan katakan kita bisa menghirup setiap hari udara itu karena diberi oleh Tuhan. Tidak membeda-bedakan Tuhan antara satu dengan yang lain. Tapi kemudian ada orang yang nggak mau untuk mendapatkan itu, menutup dirinya, atau orang lain menutup. Nah, tetap semuanya kembalinya bukan kepada Tuhan yang salah. Syukur. Terima kasih. Terakhir, Ustaz, mudah-mudahan setengah menit bisa diselesaikan. Yang lainnya insya Allah jangan khawatir, Pak hadirin. Ini kaitan dengan Indonesia ya. Jadi Indonesia ini kan mayoritas Muslim, Ustaz. 80% Muslim. Ya. Tapi kenapa kok kayaknya apa faktor penjelasan filosofis kok tidak bisa bersatu gitu? Misalnya dalam pilkada selalu saja antar Muslim saling itu apa faktornya? Dalam pandangan filosofis, apa ada kemungkinan untuk bisa? Terima kasih, Ustaz. Ya, jadi kalau
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kembalikan kepada sebab, ya, tadi hukum kausalitas bahwa ini akibat, berarti ada sebabnya. Sebabnya apa? Kalau kita kembali tadi kepada bahwa konsepnya dia sesama muslim. Tapi muslim itu tidak cukup untuk kemudian menjadi sebab segala-galanya yang kemudian menjadikan orang bisa bersatu. Kenapa? Karena ada faktor-faktor lain. Selain faktor agama, orang punya pengetahuan. Gitu. Pengetahuannya itu bisa saja ketika mengidentifikasi berbeda. Karena yang satu punya pengetahuan yang katakan sempurna, yang satunya tidak sempurna. Allah mencontohkan hal itu misalnya bahkan antara dua nabi. Seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa di dalam kisah surat Al-Kahfi. Sama-sama nabi, bukan hanya muslim. Tapi sama-sama nabi, tetapi pengetahuan yang satu lebih rendah daripada pengetahuan yang lain, sehingga menyebabkan berbeda pilihannya, berbeda tindakannya. Itu adalah karena faktor pertama pengetahuan. Faktor kedua adalah karena kepentingan. Yang satu punya kepentingan A, yang satunya punya kepentingan B. Maka tentu pilihannya akan berbeda. Tapi tetap semuanya adalah kembali kepada sebab tadi. Tentu kalau yang pertama is okay. Yang pertama mungkin masih dihormati karena pengetahuan, ya kan? Kemudian yang kedua itu yang mungkin tidak terhormat ketika harus misalnya pengetahuan, nilai-nilai, kemudian harus dikalahkan dengan kepentingan. Tentu tidak terhormat. Apalagi kepentingannya adalah kepentingan materi sesaat atau kepentingan kursi kedudukan misalnya. Tapi kalau mau kemudian mencari penyelesaian solusi sebab, maka tentunya ya kayak tadi bagaimana untuk menghilangkan kepentingan-kepentingan lain, dan yang kedua itu yang kedua tadi kepentingan-kepentingan lainnya dihilangkan, dan perbedaan yang pertamanya tentang pemahaman tentang bagaimana untuk apa yang sudah diketahui informasi sehingga menjadi premis-premisnya, nah itu bisa dibagi, itu bisa didiskusikan, itu bisa kemudian didebatkan, katakan. Kalau jujur maka kembali kepada sebuah pemahaman yang insya Allah bisa sama sehingga opsinya juga sama. Seperti Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika dijelaskan oleh Nabi Khidir maka kemudian sama, Nabi Musa akan berpikir yang sama pula. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa, Ustadz. Dan para peserta semua sebenarnya tanpa bermaksud membeda-bedakan, tapi karena waktu yang terbatas, insya Allah para penanya, baik yang melalui Zoom maupun YouTube, serta yang lain, insya Allah pertanyaannya akan kita catat dan akan kita jawab melalui chatting. Dan tentu kita sangat tidak puas dengan penjelasan Ustadz yang terbatas ini. Insya Allah kalau ada kesempatan lain kita akan tambah juga, dan kalau masih penasaran, Bapak, Ibu, dan semua hadirin bisa kemudian melanjutkan jawabannya melalui kuliah atau kegiatan lainnya di SMS Anda. Terima kasih Ustadz, dan kita tepuk untuk Ustadz, applause ya, terima kasih. Mudah-mudahan berkah, dan terima kasih yang setia di YouTube, di Zoom juga, dan insya Allah kami akan selalu berusaha untuk menambah kuota agar peserta yang sebenarnya 300 orang lebih yang daftar di WhatsApp, tetapi karena berbagai hal tentunya tidak semua bisa kita tanya dengan baik. Karena itu mohon maaf atas kesalahan ini, dan insya Allah selanjutnya kita akan berusaha untuk meningkatkan. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh, dan tentunya kita mohon agar semua ilmu yang diberikan Ustaz menjadi bekal cara buat kita di yang akan datang, bahwa ternyata filsafat itu sesuatu yang dekat dengan kita dan mampu memberikan alternatif untuk memberikan penjelasan yang lebih rasional, lebih masuk akal, dan tentu lebih menyamankan kepada keyakinan kita sebagai umat Islam di dalam menghadapi berbagai sikap. Terima kasih semuanya kepada para hadirin, dan kita sama-sama mengakhiri acara ini. Tentunya semua ini adalah kehendak Allah, Tuhan Allah. Tidak satu pun yang kita peroleh kecuali anugerah Allah SWT. Terima kasih Allah segalanya, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi